Lo pernah nggak sih ngerasain, tiba-tiba hati lo tuh kayak beda? Nggak tahu kenapa, lo jadi gelisah pas lagi bikin dosa. Atau tiba-tiba lo kayak ngerasa pengen banget sholat. Lo mungkin mikir, cuma perasaan doang, biasa aja. Tapi bro, sis, gue kasih tahu ya, itu tuh tanda. Tanda kalau Allah lagi ngasih lo hidayah. Bukan sembarang tanda yang bisa lo cuekin. Tapi tanda yang Allah kasih buat benerin hidup lo. Lo ngerti nggak? Hidayah itu bukan cuma buat orang-orang yang alim banget. Bukan cuma buat ustaz, bukan cuma buat orang yang kelihatan suci. Hidayah itu buat gue, buat lo, buat kita semua yang mau berubah. Jadi jangan remehin kalau tiba-tiba lo ngerasa hati lo digedor. Hati lo kayak dipeluk Allah, biar lo sadar, biar lo balik ke jalan yang bener. Gue bakal kupas tuntas tanda-tanda hidayah yang jarang lo sadari. Dan setelah ini, lo bakal ngerti. Kalau lo dapat hidayah, jangan DIEM aja, gerak. Lo siap? Ayo kita mulai. 1. Merasa gelisah ketika berbuat dosa. Lo pernah nggak ngerasa kayak, hati lo tuh nggak tenang? Dulu lo ngerasa nyantai banget pas bikin dosa, ngomongin orang, bohong, bahkan sholat bolong-bolong. Tapi sekarang, lo baru ngelakuin dosa kecil aja, hati lo kayak dicubit, kayak nggak nyaman. Bro, sis, itu bukan sekedar perasaan lo aja. Itu hati lo yang udah dikasih hidayah sama Allah. Lo ngerti nggak? Hidayah bikin hati lo jadi sensitif, bikin lo ngerasa nggak damai pas lo bikin dosa. Itu Allah yang kasih alarm dalam hati lo, buat ngingetin. Lo salah. Lo nggak boleh kayak gini. Jadi, kalau lo udah ngerasa kayak gitu, jangan malah tutup telinga, jangan malah pura-pura nggak peduli. Karena semakin lo cuekin, hati lo bakal mati rasa lagi. Tapi kalau lo dengerin dan berubah, itu awal lo buat balik ke jalan Allah. Gue bilang ya, itu bukan lo yang hebat. Itu Allah yang sayang sama lo. Dia ngasih sinyal ke hati lo biar lo berhenti sebelum makin jauh. Lo mau diem aja atau lo mau gerak? Pilihan di tangan lo. 2. Mudah meneteskan air mata saat mendengar ayat Allah. Lo pernah nggak sih lagi dengerin murotal Quran, atau kajian? Tiba-tiba dada lo sesek, hati lo kayak ditusuk-tusuk, mata lo basah. Bukan karena lo lagi sedih, bukan karena lo galau, tapi karena hati lo tersentuh. Bro, sis, itu tanda Allah lagi ngetuk hati lo, bikin hati lo lembut dan dekat sama Dia. Lo nggak bisa pura-pura tegar di depan Allah, karena hati lo nggak bisa bohong. Air mata lo itu bukan air mata lemah. Itu air mata hidayah. Dan lo tahu nggak semua orang bisa dapat air mata kayak gitu. Nggak semua orang hatinya masih bisa getar pas denger ayat-ayat Allah. Jadi kalau lo ngerasain itu, lo jangan cuek. Lo jangan bilang, cuma baper doang. Itu sinyal Allah. Dia bilang ke hati lo, dekatlah sama aku tuh deket banget sama lo. Gue bilang ya, kalau lo bisa nangis karena Allah, itu bukan lo cengeng. Itu lo kuat, karena lo berani nangis buat Allah, bukan buat dunia. Jadi, besok-besok, kalau lo denger Quran atau kajian, dan hati lo bergetar, mata lo basah, jangan tahan, itu Allah yang sayang sama lo. 3. Tiba-tiba ada keinginan kuat untuk sholat atau berbuat baik. Lo pernah nggak sih, tiba-tiba kayak, hati lo tuh pengen banget sholat tepat waktu, pengen banget buka Quran, atau pengen banget sedekah. Dulu lo mungkin ngerasa males banget, tapi sekarang, lo bangun tidur aja rasanya kayak, gue mau sholat, gue mau baca Quran. Bro, sis, itu bukan karena lo lagi rajin. Itu ilham dari Allah. Itu hidayah yang Dia tanemin ke hati lo. Lo ngerti nggak? Allah tuh nggak bakal masukin rasa pengen ibadah kalau Dia nggak sayang sama lo. Dia kasih dorongan buat lo biar lo balik ke jalannya. Biar lo ngerasain nikmatnya dekat sama Dia.
Jadi kalau tiba-tiba hati lo pengen banget sholat, jangan cuek, jangan bilang, entar aja, nanti-nanti. Karena dorongan itu nggak datang tiap hari. Lo dapet dorongan kayak gitu tuh bukti lo dipilih Allah buat deket sama Dia. Jangan buang kesempatan ini, bro. Ambil wudhu, sholat, buka Quran, sedekah. Lo bakal ngerasain tenang yang nggak pernah lo rasain sebelumnya. Gue bilang ya, Allah tuh maha baik. Kalau lo nggak gerak sekarang, jangan salahin diri lo besok karena lo ngerasa jauh lagi dari Dia. Ayo, bro, sis, gerak. Jangan nunda-nunda. 4. Merasa bahagia dengan hal sederhana. Lo pernah ngerasa, tiba-tiba senang banget cuma karena hal yang paling sederhana. Kayak udara segar pagi hari, canda tawa anak kecil, atau sekadar zikir pelan di hati. Dulu lo cari kebahagiaan di hal besar, di dunia yang gemerlap. Tapi sekarang, lo bisa bahagia cuma dari hal-hal kecil yang sering lo anggap sepele. Bro, sis, itu bukan kebetulan. Itu tanda hidayah Allah yang bikin hati lo jadi rida. Lo nggak lagi kejar-kejar dunia, tapi lo udah mulai tenang dengan nikmat yang Dia kasih tiap detik. Lo ngerti nggak? Bahagia sejati itu bukan di materi, bukan di status, tapi di rasa puas dan damai dalam hati. Dan Allah yang ngasih rasa itu ke lo, sebagai tanda Dia lagi dekat sama lo. Jangan sampai lo sia-siain rasa bahagia sederhana ini. Karena itu petunjuk, itu cahaya kecil yang kalau lo rawat, bakal jadi sinar terang dalam hidup lo. Gue bilang ya, kalau lo udah bisa bahagia dengan hal kecil, lo udah masuk di jalur orang-orang yang dapat hidayah. Jangan takut untuk terus syukuri dan makin dekat sama Allah. 5. Allah menghadirkan sahabat yang mengingatkan. Lo sadar nggak? Kadang orang yang ada di sekitar lo itu bukan sekadar kebetulan. Dulu lo mungkin nongkrong sama orang yang malah bikin lo jauh dari Allah. Yang ngajak lo ngelakuin hal yang nggak bener. Tapi sekarang, Allah kirim teman yang selalu ngingetin lo buat jalan yang lurus. Bro, sis, itu bukan cuma teman biasa. Itu jalan hidayah yang Allah kasih buat lo. Teman yang beneran sayang sama lo, yang gak cuma nemenin lo nongkrong, tapi juga nemenin lo di jalan iman. Jangan anggap remeh kehadiran sahabat kayak gitu. Mereka adalah hadiah dari Allah buat lo, buat bantu lo tetap teguh. Kalau lo udah punya teman yang ngingetin, rawat baik-baik. Jangan dibuang, jangan diremehkan. Karena dengan mereka, lo bisa jauh dari kesesatan, dan makin dekat sama Allah. Gue bilang ya, kalau lo dikelilingi orang-orang baik, itu pertanda lo lagi dapat hidayah. Jangan sia-siain itu, bro, sis. Pegang erat dan terus maju. 6. Mudah bangun di sepertiga malam. Lo pernah nggak, tiba-tiba bangun tengah malam tanpa alarm? Padahal biasanya susah banget bangun, tapi sekarang Allah bukain pintu hati lo buat bangun di sepertiga malam. Bro, sis, itu bukan kebetulan atau sekadar kebiasaan baru. Itu istimewa. Allah lagi ngasih kesempatan emas buat lo dekat sama Dia. Bangun di waktu mustajab buat doa, buat sholat, buat ngadu sama Allah. Lo tahu nggak semua orang dikasih kesempatan ini. Kalau lo bangun dengan mudah di sepertiga malam, itu tanda Allah lagi pilih lo buat naik level iman. Jangan lo sia-siain, jangan lo balik tidur dan cuekin kesempatan langka ini. Manfaatin waktu itu, buat sambungin komunikasi sama Allah, buat mohon ampunan, buat minta petunjuk. Gue bilang ya, ini saat terbaik lo buat buktikan cinta lo ke Allah. Kalau lo mampu bangun dan manfaatin waktu ini, hidup lo bakal berubah drastis. Jadi, bro, sis, kalau Allah bangunin lo tengah malam, jangan ngeluh, jangan tunda. Itu hidayah, itu anugerah. Bangkit dan sambut Dia dengan hati yang tulus. Sahabat sejati, setelah kita bahas satu persatu tanda-tanda hidayah yang sering kita lewatkan dan jarang kita sadari, sekarang saatnya kita merenung. Ingatlah,
Hidayah Allah itu bukan hadiah instan yang langsung bikin hidup sempurna. Hidayah itu cahaya kecil yang perlahan-lahan menyinari hati kita, mengubah cara pandang, menggerakkan langkah kita menuju kebaikan. Kadang, Allah kirim tanda lewat rasa gelisah saat berbuat dosa. Kadang lewat air mata yang menetes saat dengar ayat suci. Kadang lewat keinginan tiba-tiba untuk sholat atau berbuat baik. Atau lewat kebahagiaan sederhana yang sebelumnya kita abaikan. Allah juga menghadirkan sahabat yang mengingatkan, dan bahkan membangunkan kita di sepertiga malam tanpa perlu alarm. Semua itu bukan kebetulan, tapi jalan Allah menunjukkan kasih sayangnya yang luar biasa. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah benar-benar membuka hati untuk menerima hidayah itu? Apakah aku sudah berani bergerak, mengubah diri, dan memperbaiki langkah menuju Allah? Kalau jawabannya belum, jangan tunggu lagi. Karena setiap detik yang kita lewatkan tanpa hidayah adalah kesempatan yang mungkin tidak datang dua kali. Sahabat sejati, mari kita jaga hati ini, rawat cahaya hidayah yang Allah titipkan dalam diri kita. Bersama kita bisa berubah, bersama kita bisa semakin dekat dengannya. Kalau kalian merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan subscribe channel Cermin Iman supaya kita bisa terus berbagi ilmu dan inspirasi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan menjaga iman kita. Salam hangat dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.